Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang membuat dokumen elektronik atau email ya. Membuat emailnya dulu tentunya, lebih ke kita akan belajar tentang email. Oke, masih panjang di sini. Langsung ke daftar intinya aja ya. Mempersiapkan piranti lunak ya, teman-teman juga udah tahu bentuk filenya itu ada PDF, ada gambar, ada teks dan seterusnya ya. Dokumen fisik, kertas atau cetakan kalau di dokumen fisik. Kalau dokumen elektronik itu dokumennya ya PDF, ya teks, ya gambar. Kalau teks itu kemarin apa? Bisa saja DOCX, PPTX, terus lagi XLX ya dan seterusnya. Kalau untuk gambar ya JPG, PNG dan lain seterusnya. Nah, kalau penyimpanan ya, kalau dokumen fisik ya di arsip atau di lemari dokumen. Nah, kalau di dokumen elektronik, ya dokumen elektronik kalau kita bahas tentang dokumen elektronik berarti dokumen yang tidak bisa dipegang kayak gitu. Atau enggak sistemnya adalah dokumen yang ada di laptop atau di handphone kita gitu ya. Nah, dia menggunakan server atau perangkat. Perangkat itu tempatnya, handphonenya atau laptopnya ya. Jadi filenya itu ada di laptop ya, atau ada di apa namanya, ada di handphone atau ada di server. Kalau di server itu dia lebih ke apa namanya ya, penyimpanan ya, atau cloud itu penyimpanan, cloud itu penyimpanan online bisa aja Google Drive atau enggak apa Google apa namanya ada tuh cloud yang buatan dari Microsoft ya. Dan kalau server itu ya server itu kayak penyimpanan juga, cuman dia lebih ke di internet untuk internet. Misalnya gini, kalau tentang server itu kita upload video YouTube ya, atau kita upload video TikTok. Nah, video kita masuk ke server sono, ke server TikTok gitu ya. Nah, TikTok itu punya server tentunya. Biasanya gedung-gedungnya gede-gede itu, teman-teman. Isinya apa sih ya? Penyimpanan. Jadi teman-teman nih ngirim data ya ditaruh di sana kayak gitu. Nah, kalau keamanan, kalau kita bahas keamanan, kalau dokumen fisik itu ya dokumen fisik ya yang ada barangnya ya tentunya bisa dihilang atau bisa rusak nih. Nah, kalau di dokumen elektronik bisa dienkripsi itu diamankan atau diverifikasi sehingga apa? Aman keamanannya. Kayak gitu. Aksesibilitasnya gimana? Bisa diakses dari mana saja. Nah, karena online ya, bisa di Google Drive kita punya file kita pengen bagikan tuh ke teman-teman kita. Ya udah, bagikan aja linknya, nanti dia tinggal lihat gitu. Harus diambil secara langsung. Nah, ini dokumen fisik nih kayak gitu. Harus diantar lah istilahnya. Nah, kalau bahas tentang efisiensi, ya, kalau bahas efisiensi berarti dokumen elektronik ini lebih cepat dan hemat biaya. Kenapa? Nggak perlu fisik, nggak perlu punya kertas, nggak perlu punya tinta, nggak punya printer juga bisa gitu. Maksudnya tinggal taruh aja di handphone kita atau di perangkat kita atau di laptop kita gitu ya. Nah, kalau di dokumen fisik ya tentunya lambat ya kan. Namanya juga dokumen fisik harus diantar dulu, dicetak dulu, dikirim dulu gitu ya. Dia dirapikan dulu jadi proposal misalnya dibandel dulu dia apa di apa dibukukan gitu. Nah, ini adalah tentang dokumen elektronik dan dokumen fisik. Nah, dokumen elektronik itu apa sih ya? Pada dasarnya dokumen elektronik ini adalah segala bentuk informasi yang dibuat, dikirim, diterima atau disimpan dalam format digital ya, menggunakan perangkat elektronik ya. Salah satu contoh utama dokumen elektronik adalah email. Dokumen elektronik itu email. Nah, jadi kita bisa mengirimkan email itu kan surat elektronik ya. Jadi kita bisa mengirimkan file-file kita ya, apa data-data kita melalui email. Drive itu teman-teman harus punya email dulu. Nah, ini kenapa tadi dokumen dokumen elektronik itu segala bentuk informasi yang dibuat dikirim, diterima atau disimpan dalam format digital menggunakan perangkat elektronik. Nah, perangkat elektronik itu apa ya? Laptop, lalu juga handphone ataupun yang lainnya kayak gitu. Intinya apa? Intinya adalah dokumen segala bentuk informasi ya, baik itu gambar, file, video gitu ya, atau enggak dan seterusnya lah ya. Nah, yang ada di laptop atau di handphone kita itu seperti itu. Lalu email itu apa sih ya? Apa di sini salah satu contoh utama dokumen elektronik adalah email ya. Jadi dokumen elektronik itu email, elektronik mail ya. Jadi elektronik mail itu email itu apa sih? Di sini dijelaskan bahwa
email itu adalah surat elektronik yang digunakan untuk mengirim dan menerima pesan melalui jaringan internet. Jadi kita akan nanti belajar untuk sharing-sharing data kayak gitu. Eee, apa namanya, sharing data, sharing file ya istilahnya begitu. Email dapat berisi teks ya, jadi di email itu kita bisa mengirimkan, teks ya, teks itu ya teks tulisan atau enggak gambar, lampiran file itu ya lampiran file ya misal, apa, gambar, lalu dokumen ya, ataupun yang lainnya. Terus lagi di email juga dapat mengirimkan tautan serta tanda tangan digital sebagai bukti komunikasi elektronik. Kita bisa mengirimkan tanda tangan digital di apa, di email itu. Supaya apa? Supaya, apa namanya, menjadi bukti bahwa itu surat dari kita, itu pesan dari kita, istilahnya begitu ya. Oke, ciri-ciri dokumen elektronik itu apa sih ya? Berbentuk digital ya. Jadi, namanya juga dokumen elektronik, nggak bisa dipandang, cuman bisa dilihat gitu, bisa dipandang, cuman nggak bisa dipegang, kayak gitu. Nah, itu berbentuk digital ya, maksudnya digital itu seperti itu, gitu. Ya ada di laptop, di handphone, ya nggak ini juga termasuk, bentuk digital teman-teman, kayak gitu. Kita nggak bisa pegang, hanya kita bisa lihat dan kita jelaskan, seperti itu ya. Disimpan dalam format elektronik, bukan kertas fisik ya. Tentu tadi, namanya juga ada di laptop ya, tentu itu di formatnya ya format elektronik itu banyak kalau foto itu ya JPG, PNG, apa, GIF ya dan seterusnya kayak kemarin itu. Lalu kalau bentuk, dokumen itu ada PDF, ada DOCX, ada PPT dan lain seterusnya. Kalau apa, format video ada MP4, MP3 ya, lalu, MKV dan seterusnya. Nah, itu dokumen format elektronik ya, ini bukan kertas. Lalu ciri-ciri dokumen elektronik itu dapat dikirim dan diterima secara instan ya, kita kita butuh internet aja, jaringan internet aja. Kalau punya jaringan internet ya kita tinggal kirim aja datanya gitu, simpel kan. Nggak usah repot-repot kita harus print dan lain-lain ya gitu. Lalu di sini juga dapat disertai lampiran seperti dokumen, PDF, gambar, atau file yang sudah saya sampaikan tadi. Ini ketika dokumen elektronik ya, ketika kita mengirim pesan, mengirim suatu data. Tersimpan di cloud atau server email, ya, cloud server ya. Jadi penyimpanan ini tuh. Jadi data kita masuk di mana? Ya, data kita itu masuk di servernya email. Ya, servernya email itu maksudnya apa? Ya, penyimpanan email. Ruangannya kayak gimana email ya? Gede teman-teman. Misalnya ada satu rumah kali ya, di isinya itu ya memori-memori semua yang disebut server atau cloud bahasanya gitu. Tujuannya apa sih fungsinya ya? Memori. Oke. Lalu apalagi di sini? Nah, sehingga dapat diakses dari berbagai perangkat kan secara online ya, kalau cloud atau server itu. Lalu memiliki identitas pengirim dan penerima. Nah, email itu memiliki identitas. Melalui apa? Melalui nama dan emailnya. Oh, ada yang kirim nih email namanya si A atau namanya si Joshua gitu. Lalu ada yang ngirim lagi nih namanya si Timothy misalnya. Atau ada yang ngirim lagi nih namanya si Askia misalnya. Ada yang ngirim email nih gitu ya. Isinya apa? Isinya ada gambar, ada video, ada file misalnya gitu ya. Nah, memiliki identitas mengirim penerima menggunakan alamat email unik ya. Alamat email itu kan beda-beda teman-teman. Nggak bisa sama alamat email itu pasti unik dia tuh beda-beda gitu setiap orang. Kadang kalau kalau apa kita bikin email itu kalau udah ada yang menggunakan mereka merekomendasikan namanya ini gitu. Tinggal kita pilih gitu. Oke ya. Nah, tadi udah kita bahas tentang email. Lalu kita bahas tentang fungsi dokumen elektronik. Fungsinya untuk apa sih? Yang pertama adalah tentunya ini khusus untuk dunia pendidikan dan bisnis ya. Ya sebagai alat komunikasi resmi. Jadi kita tukar file aja udah. Bahkan sekarang-sekarang ini pemerintah-pemerintah itu udah surat-suratan udah by digital, by online gitu. Bahkan ada tuh tanda tangan online tapi harus dibubuhi kayak materai kayak apa? Barcode kayak gitu ya untuk tanda tangannya. Seperti itu. Nah, fungsi apa dokumen elektronik itu untuk apa? Ya, tadi sebagai alat alat komunikasi resmi, khususnya ini di bidang pendidikan dan bisnis ya. Sebagai alat komunikasi resmi digunakan dalam instansi baik itu sekolah dan perusahaan. Jadi kita share-share apa namanya? Surat menyurat itu ya secara online aja gitu, di-scan, dikirim ke sana gitu.
sebagai bukti komunikasi ya, bisa juga sebagai bukti komunikasi gitu. Misalnya apa? Misalnya, kita kan ngirim email nih ke teman kita. Nah, teman kita itu, apa namanya, menerima, oh ternyata datanya sudah terkirim nih. Bahkan sekarang-sekarang rata-rata kerja itu harus ngirim email ya, maksudnya dikirim ke alamat email lamaran-lamaran kerjanya seperti itu. Sehingga apa? Sehingga mempermudah kita sebagai mungkin para pencari kerja untuk apa? Untuk apa? Mempersingkat suatu pekerjaan ya. Harusnya kita datang ke perusahaan ya, tapi dengan adanya teknologi ya kita tinggal langsung kirim aja dari rumah, selesai. Bahkan bisa lebih cepat dan bisa sekaligus banyak gitu ya ngirim emailnya ya. Kalau ngirim itu kirim berkas kan satu-satu nih panjang satu-satu dikelilingi. Kalau ini langsung aja sekali tekan terkirim semua. Bisa aja begitu. Asal kita punya apa emailnya gitu ya. Nah, sebagai bukti komunikasi tadi ya. Jadi kan datanya terkirim dan itu sebagai bukti, oh ternyata udah terkirim nih gitu. Mempermudah kolaborasi. Nah, mempermudah kolaborasi itu collaboration itu adalah kerjasama. Misalnya mengirim dokumen dan bekerja secara daring dan tim. Bisa aja seperti itu. Bahkan Google itu apa email itu sudah disandingkan kan. Email, kalau kita punya email kita bisa mengakses Google Drive. Nah, Google Drive itu bisa kita untuk kolaborasi, untuk kerjasama. Misalnya apa? Membuat file dari nol sampai jadi bareng-bareng, iya. Misalnya bikin apa? Bikin dokumen laporan keuangan misalnya begitu dan seterusnya. Kayak kemarin aja di-share kan. Nah, orang-orang bisa ngedit tuh kayak gitu. Kalau kita share linknya misalnya ya, nah orang-orang bisa tuh kalau dikasih akses ngedit, ya orang-orang bisa ngedit nih, nambahin kayak gitu. Misal kalau kita bahas tentang laporan keuangan ya, misalnya bagian A, B, C, D, ada orang A, B, C, D atau simpulan, simpulan, simpulan. Nah, dia masing-masing kerjanya udah satu satu titik aja, satu aplikasi aja, satu satu dokumen aja supaya apa? Supaya cepat juga kayak gitu misal pengerjaannya. Hemat waktu dan biaya tentu ya, karena memang di sini online, jadi kita nggak usah ngeluarin biaya mahal-mahal untuk nganter barangnya, nganter suratnya misalnya, nganter apa jalannya, nganter itu kan harus terutama sih kendaraannya, yang kedua biaya di jalannya kita minum dan seterusnya kan itu menghambat ya, bukan menghambat tapi lebih tepatnya adalah mengeluarkan biaya yang lumayan ya gitu seperti itu. Nah, kalau kalau dengan adanya email ya tentunya kita bisa lebih hemat waktu karena kita hanya di rumah kita bisa share-share informasi atau berita atau data seperti itu ya. Nah, dibandingkan dengan surat fisik, email lebih cepat dan gratis ya seperti itu. Lalu contoh dokumen elektronik dalam bentuk email ya contohnya ada surat pemberitahuan ya, misalnya pengumuman resmi dari sekolah atau kantor biasanya begitu. Tapi ini memang sudah jarang ya sekarang-sekarang. Sekarang-sekarang itu udah banyak orang yang menggunakan WhatsApp di grup ya udah selesai istilahnya begitu. Kalau ke email satu-satu repot kalau zaman dulu mungkin ya. Lalu di sini undangan rapat email yang berisi jadwal dan tautan rapat daring Google Meet dan Zoom. Nah ini sering tuh biasanya saya waktu itu menerima undangan-undangan rapat misal dari kementerian-kementerian ya melalui Zoom gitu ya. Melalui email ya. Melalui email ya. Jadi linknya dikirim ke email, undangannya dikirim ke email, kita tinggal klik emailnya masuk ke aplikasi Zoom-nya atau Google Meet-nya gitu. Laporan dan proposal. Nah, apa, dokumen elektronik ini atau dalam bentuk email ini bisa untuk apa, mengirim laporan atau proposal ya, jadi lebih simpel dan cepat gitu. Email dengan lampiran dokumen kerja, seperti itu. Konfirmasi pendaftaran juga kadang-kadang menggunakan email. Kalau email tuh nggak bakal hilang teman-teman. Kalau ya apa, kalau WhatsApp kan ya, kalau kita ngirim WhatsApp ada kadang-kadang hilang gitu ya. Kalau kalau di email itu nggak bakal hilang, bertahun-tahun pun nggak bakal hilang gitu. Nah ini bagusnya itu seperti itu. Lalu email promosi atau newsletter. Nah email juga digunakan dalam pemasaran digital. Oke, nah ini email promosi atau newsletter digunakan dalam pemasaran digital. Kalau pemasaran digital itu ya teman-teman ya memasarkan, menginformasikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang punya email. Ya misal kita ingin menginformasikan harga produk baru murah, ya, misalnya zaman dulu bisa aja dengan email. Sering saya juga dapat email dari Shopee, oh harga-harga terbaru misalnya dengan harga diskon tentunya ya. Nah, itu kan bisa jadi acuan untuk apa? Untuk menjadi mempromosikan. Misalkan apa? Asal kita punya emailnya. Gitu. Jadi email juga bisa untuk promosi. Ya, beberapa perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengelola email ya, Microsoft Outlook ya. Ya dia tuh bagian dari Microsoft Office cocok
untuk sekolah yang menggunakan Microsoft 365. Jadi Outlook ini juga bisa untuk mengelola ya, untuk mengelola email ya, seperti itu. Mozilla ya, Mailbird ya, jadi dia juga berfungsi untuk mengelola email ya. Lalu client aplikasi webmail ya, saya sering menggunakan dari aplikasi yang ini. Kalau yang di atas sana jarang saya gunakan, tapi ini kan lebih lebih fleksibel ya. Misalnya kita gunakan webmail ya, seperti Gmail atau Yahoo, seperti itu. Yahoo Mail ya, Yahoo Mail dan Gmail. Kalau Yahoo Mail itu dari mana kok beda ya? Dia buatan dari Yahoo, kalau email buatan dari Google kayak gitu. Oke, lanjut. Di sini ada persiapan sebelum instalasi. Jadi intinya di sini kita akan akan belajar membuat pertama akun email. Yang kedua kita akan sharing-sharing informasi atau data ya. Jadi teman-teman akan ditugaskan untuk memberikan informasi, memberikan tugas atau mengirimkan hasil tugas melalui email nanti itu. Nanti saya akan kirim emailnya. Nah, pastikan komputer atau laptop memenuhi spesifikasi ya. Minimalnya perangkat lunak lah ya. Jadi kita bisa menginstal aplikasinya atau kita bisa mengakses dari Chrome-nya ya, Chrome atau website emailnya seperti itu. Siapkan akun email yang akan digunakan, misalnya akun sekolah atau Gmail ya. Ya bebas lah ya ini. Teman-teman juga rata-rata sudah punya, tapi kalau yang belum nanti kita akan belajar membuatnya. Pastikan koneksi internet stabil, ini yang paling penting. Kalau tanpa internet ya nggak bisa untuk kita gunakan email tersebut seperti itu. Unduh perangkat lunak dari situs resmi ya, itu bisa aja kita langsung download dari Play Store ya, ataupun langsung melalui websitenya. Instalasi perangkat lunak bisa aja Microsoft Outlook ya, di mana kita harus membuka Microsoft Outlook 365 atau Microsoft Office ya. Pilih Outlook dan jalankan instalasi, masukkan email akun yang digunakan, saya akan mengaturnya seperti itu, tanda tangan dan lain-lain ya. Ada juga Mozilla Thunderbird ya. Jadi teman-teman harus mengunduh biasa ya. Jalankan di Windows ya, atau di Mac ya. Mac itu buatan Apple. Untuk instalasi tambahan akun email dengan masukkan alamat email dan password. Tambahkan akun email ini untuk masuk ya, masuk melalui aplikasi Mozilla Thunderbird. Ada juga Mailbird atau client. Jadi teman-teman masuk ke situ, masukkan biasa ya, download dulu, install dulu, masukkan alamatnya, login lah istilahnya ya. Konfigurasi setelah masuk. Nah, di sini juga ada konfirmasi tambahan, mengatur email POP, SMTP jika menggunakan email selain Gmail atau Outlook ya, kalau yang 3 di atas itu. Kita butuh mengaktifkan ya IMEV atau VOP 3 dan SMTP jika menggunakan email selain Gmail atau Outlook. Ya, biasanya saya menggunakan langsung Gmail saja. Outlook juga jarang saya. Menambahkan, nanti kita akan praktiknya di Gmail saja langsung. Menambahkan filter email untuk mengelola pesan masuk. Jadi kita ada filter nanti, filter email ya. Jadi kita bisa buat filternya itu by bulan ataupun by tanggal. Tanggal yang masuk, maksudnya tanggal yang ada di daftar itu informasi-informasi atau pesan-pesan yang masuk dari email per tanggal, jadi per bulan ya gitu, supaya nggak terlalu numpuk. Bisa aja begitu. Mengaktifkan notifikasi agar tidak melewatkan pesan penting ya. Jadi kita harus mengaktifkan notifikasi kalau mau, kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Menghubungkan dengan kalender dan kontak ya. Supaya apa sih? Ya supaya jadi satu kesatuan, jadi satu saya juga menautkan tentang ini nih. Jadi menautkan email dengan kontak atau kalender ya. Ya, kalender. Jadi kalau kita isi kalender, catatan dia akan masuk ke email seperti itu. Nah, kita akan bahas tentang mengelola surat elektronik atau email ya, mengelola email. Oke. Langsung aja ya, ini. Nah, kita beberapa fitur utama email itu. Yang pertama, alamat emailnya. Untuk unik untuk setiap pengguna, misalnya nama example.com atau enggak gmail.com ya, tergantung yahoomail.com dan lain seterusnya. Oke ya, lalu biasanya kalau email itu ditandai dengan ya. Misalnya contoh ya, gimana nih, kita kasih contoh deh. Misalnya di sini Salim Gmail. Kalau tergantung kita menggunakan
aplikasi apa. Kalau pakai Gmail ya gmail.com. Kalau ada juga yang Yahoo tuh. Yahoo seperti apa Yahoo itu ya? Yahoo misalnya gini, Salim it Yahoo yahoo.com. Nanti kita akan coba belajar di mana sih Yahoo itu buatnya dan lain seterusnya. Yang lebih bagus yang mana ya? Kalau saran saya sih Gmail aja udah cukup gitu. Karena dia udah terkoneksi dengan Google ya. Oke. Lalu kontak masuk ada inbox ya. Nanti kita akan inbox itu tempat apa sih ya? Inbox itu kontak masuk ya, tempat menerima pesan dan mengirim lainnya. Ya. Misalnya ada lampiran juga, lampiran itu atau attachment bisa menyertakan file seperti dokumen, gambar atau file ini untuk mengirim mengirim data ya. Jadi kita ingin mengirimkan data ya, kita klik lampiran atau bahasanya attachment ya. Dia tuh kayak link gitu kecil. Folder dan filter ya. Folder dan filter itu untuk mengatur dan mengelompokkan email secara otomatis ya. Bisa juga di situ ada namanya folder atau dan filter untuk mengelompokkan data saja. Nah, beberapa layanan surat elektronik atau email populer ya di sini tadi udah saya sampaikan ada Gmail ya, ada Gmail di sini, ada Yahoo Mail ya. Ya kalau Yahoo dengan email beda ya, beda. Kalau Yahoo buatan dari apa namanya dari Yahoo, kalau Gmail buatan dari Google kayak gitu. Kalau Proton Mail ini lebih ke buatan Malaysia kalau nggak salah, cuman saya nggak pernah menggunakan. Kalau Outlook juga biasanya ini buatan dari Microsoft, tapi saya jarang menggunakan. Saya sering menggunakan antara ini dan zaman dulu saya menggunakan ini, hanya ada satu akunnya kalau untuk Yahoo Mail. Bedanya apa? Kalau bedanya itu di penyimpanannya, dia hanya 5 MB, kalau saya 5 GB. Kalau kalau Yahoo itu hanya 5 GB, kalau Gmail itu 15 GB. Ini yang gratis ya. Nah, saya menggunakan yang gratis soalnya. Nah, cara daftarnya gimana? Oke, cara daftarnya ya tentunya nanti teman-teman akan disuruh buka ini nih http://mail.google.com gitu ya. Klik buat akun, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nanti teman-teman masukkan nama depan, nama belakang, nama pengguna email yang teman-teman mau misalnya. Tapi kalau sudah ada, sudah apa nama emailnya itu tidak bisa digunakan, nanti dia akan merekomendasikan beberapa nama, nanti kita pilih aja gitu. Terus masukkan sandi dan konfirmasi sandi, lalu berikutnya, lalu klik berikutnya. Nanti kita akan coba ya belajar. Nah, di sini buka, diklik, masukkan nama depan, ini udah nanti ini udah saya jelaskan barusan ya. Di sini untuk buat akun itu kata sandinya minimal 8 karakter ya. Namanya harus seperti ini, bebas lah. Verifikasi nomor, nah biasanya nanti ada nomor unik ya yang dikirimkan oleh Google. Nanti teman-teman itu masukkan itu yang disebut OTP. Nanti teman-teman masukkan OTP-nya ke kolom yang tersedia. Nanti klik konfirmasi bahwa masuk dan email kita jadi. Seperti itu. Masukkan kode yang diterima lah istilahnya kayak tadi. Lengkapi jenis kelamin dan lain-lain yang tadi ya. Jenis kelamin apa? Setujui kebijakan Google, baca syarat kebijakan privasi, klik setuju, tuntas akun. Jadi tuntas nih, akun Gmail Anda sudah jadi dan bisa langsung digunakan untuk mengirim atau menerima email. Bisa juga digunakan untuk login ke layanan Google lainnya seperti YouTube, Google Drive, dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman punya email, udah semuanya bisa diakses, aplikasi-aplikasi apapun, terkecuali mungkin aplikasi bukan dari Google yang nggak bisa diakses. Nah, itu ya untuk membuat email itu, buka situsnya, isi data teman-teman ya, termasuk tadi mengisikan password, lalu verifikasi nomor yang nanti ada data yang dikirimkan dari nomor dari Google, OTP-nya ya, kode unik untuk konfirmasi, lalu ada lengkapi informasi tambahan ya, seperti tanggal lahir dan jenis kelamin, tambahan email pemulih untuk keamanan jika teman-teman mau. Fungsinya apa sih ya teman-teman? Kalau lupa passwordnya, nanti passwordnya dikirim ke email pemulih atau ke apa nomor telepon ya. Jadi teman-teman terserah nanti itu mau pakai email pemulih atau nomor telepon. Setuju kebijakan Google, baca syarat kebijakan dan klik setujui, tuntas ya, jadi selesai. Jadi kita bisa mengaktifkan bisa itu menggunakan YouTube, Google Drive dengan adanya apa email. Nah, cara mengirim dan menerima email termasuk lampiran dan CC atau BC. Nah,
Ini CC itu dan BC itu berbeda, teman-teman. Ya, jadi kita harus buka emailnya dulu, login lah istilahnya, lalu klik tulis atau compose. Compose itu untuk menulis suatu apa? Suatu email ya. Atau kalau di HP itu ada apa namanya? Logo, tombol plus gitu kayak email. Teman-teman klik itu aja, nanti dia akan muncul apa tampilannya. Nah, di sini nanti teman-teman isi nih kepada siapa kita ngirimnya gitu ya. Kepada siapa nih kita ngirim emailnya? Nah, kita masukkan nanti emailnya. Misalnya siapa nih? Misalnya Hidayat atau Hidayat. Misalnya Hidayat apa nih? Hidayat Cendikia @gmail.com. Nah, misal teman-teman masukkan apa email ini misalnya ataupun yang lainnya ya, bebas ya. Lalu ada CC. CC itu apa sih? Ya, CC itu carbon copy untuk mengirimkan salinan email ke orang lain. Jadi kita hanya sekali kirim, orang lain dapat email yang sama gitu. Yang penerima utama bisa dilihat. Jadi yang penerima utamanya bisa melihat. Jadi kita bisa bisa ngirim nih beberapa email ya dengan CC ini. Jadi awalnya kan email utamanya itu misal hidayat@gmail.com misalnya ya. Nah, di sini ada juga tuh anak-anaknya ketika teman-teman klik CC. CC itu carbon copy. Dia yang penerima untuk jadi yang menerima utama bisa lihat. Yang di bawahnya itu nggak bisa lihat nih. Nggak bisa lihat apa email teman-temannya istilahnya begitu. Tapi kalau kalau BCC mirip dengan CC tapi penerima utama tidak bisa melihat siapa saja yang ada di BCC. Nah, jadi kalau kalau yang BCC ini semuanya tidak bisa melihatnya, ya. Tapi penerima utama tidak bisa melihat siapa saja yang ada di BCC. Ini BCC-nya nih. Ya, jadi misalnya ini tadi penerima utama, ini CC-nya, ini atau BC gitu ya, BCC. Terserah teman-teman lah. Bedanya apa? Tadi, jika BCC, penerima utama tidak bisa melihat siapa saja yang ada di BCC. Ini tuh nggak bisa nih. Nggak bisa langsung lihat si BCC. Tapi kalau yang CC, untuk pengirim apa namanya, yang penerima utama bisa lihat. Yang ini masih bisa lihat kalau yang CC. Jadi, oh ternyata ini dikirim kemana-mana nih gitu. Tapi kalau yang ini semuanya nggak bisa lihat. Jadi semuanya ini tidak bisa melihat. Nah, saran saya ketika teman-teman ingin mengirimkan email sekaligus ya pakai yang ini aja. Misalnya teman-teman punya email nih, ya udah bisa aja gitu. Misalnya lamaran kerja nih kemana-mana, kita kirim aja satu kali gitu. Tulis subjek dan isi pesannya ya. Teman-teman isi subjek, isi email, ketik pesan ya berupa teks, daftar atau bahan penyertaan link ya. Nanti kita akan coba apa? Kita coba diskusikan. Subjek tulis judul singkat yang menjelaskan isi email ya. Jadi teman-teman apa kirim subjeknya. Subjek itu apa sih? Judul. Judul ya. Isi email itu apa? Isi pesan, ketik pesan teman-teman gitu ya. Lalu menambahkan lampiran ya. Kalau lampiran itu ada file, gambar, dokumen dan lain-lain ya. Misalnya klik ikon penjepit seperti ini ya, nanti ada di bagian bawah email. Pilih file dari komputer atau ponsel, baik itu handphone ataupun dari laptop atau komputer. Bisa juga menggunakan Google Drive untuk file besar. Nah, kita bisa langsung aja kalau kita upload di email juga dia akan langsung terkirim ke Google Drive. Jadi email dan Google Drive itu satu kesatuan, teman-teman. Kita ngirim pesannya, nanti filenya itu masuk ke Google Drive gitu. Lalu kirim pesan, kirim emailnya. Klik tombol kirim atau send dan di bagian bawah selesai gitu ya. Oke, cara menerima email gimana ya? Teman-teman masuk ke inbox. Semua email yang masuk akan terlihat di bagian inbox. Inbox itu artinya pesan gitu ya. Lalu membuka email, ya klik aja. Ya, nanti kita akan coba balas atau meneruskan. Kita tinggal klik reply atau untuk membalas, untuk meneruskan. Jadi membalas langsung ke pengirim ya. Balas semua, reply all. Jika ada banyak penerima, gunakan ini untuk membalas ke semua orang. Jadi teman-teman terserah. Nanti ada reply all.
Teruskan forward ya, jadi kita bisa meneruskan untuk mengirim, email tersebut ke orang lain. Kita pengen ngirim nih ke email teman kita, di-forward aja, kayak apa, kayak WhatsApp gitu, cuman bedanya di sini kan email ya. Mengunduh lampiran dari email masuk, mengunduhnya ya jika email milik lampiran akan muncul di bagian bawah pesan. Nah, kita tinggal klik aja nanti kayak gitu. Klik ikon download untuk menyimpan file ke perangkat Anda. Nah, pengelolaan kotak masuk, folder, filter, spam, dan arsip di Google. Ini dia. Nah, ini ya, spam, all mail, inbox, inbox itu buat pesan-pesannya. Gitu. Oke, saya rasa itu teman-teman. Nanti kita lanjutkan di video pembelajaran berikutnya ya, di halaman 17 ini. Eh, baru sampai sini, nanti kita akan lanjut. Oke, saya rasa itu. Nanti kita akan setelah selesai materinya, kita akan langsung praktek. Demikian, terima kasih. Tetap semangat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.